ya. Assalamualaikum Pak Robi, apa kabar? Ya, waalaikumsalam Bu Nur Aimah. Apa kabarnya Pak Robi? Iya, baik Bu. Terima kasih Ibu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu untuk saya. sama-sama. Ada yang ingin kamu bicarakan Pak Robi? Ini Bu, saya ini merasa sudah cukup kesulitan Bu dengan tugas-tugas saya ini Bu. Saya ini sekarang ini kayaknya sudah kebanyakan tugas Bu. Saya ini sudah guru mapel, terus saya juga operator sekolah, saya Nah, juga jadi pembina ekskul, sekarang juga saya ikut calon guru penggerak. Saya ini merasa sudah terlalu banyak Bu tugas yang harus dikerjakan. Saya ini juga sering merasa kewalahan Bu. oh gitu. Itu memang bukan hal yang mudah Pak Robi. Coba Pak Robi detil. Apa saja tugas-tugas yang Pak Robi kerjakan sebagai guru mapel? Kalau sebagai guru mapel ya Bu ya, mapel saya itu saya ngajar 24 jam Bu, mapel informatika Ya, seminggunya. Kemudian selain itu juga yang pasti nyiapkan modul ajar, materi pembelajaran, terus memeriksa tugas siswa, penilaian, mengajar, banyak lagi Bu itu Bu, tugas guru oh mapelnya Bu. iya. Lalu apa saja tugas-tugas Pak Robi sebagai operator sekolah, Pak? Tugas saya sebagai operator sekolah itu yang pasti harus mengurus administrasi sekolah ya Bu ya, seperti Ya, absen-absen siswa, terus saya juga sebagai mengurus IT di sekolah, saya juga mengurus website sekolah, terus saya juga yang mengurus e-rapor, saya juga membantu guru-guru untuk mengolah pembelajaran daring, mengajarkan mereka materi-materi ajar berbasis IT, itu iya. Bu. Tadi Pak Robi bilang sekarang sedang ikut calon guru penggerak ya. Iya Nah, itu Bu. apa saja tugas-tugasnya Pak Robi? Saya ini sekarang ini lagi ikut calon guru penggerak juga, Bu, ya. Di Iya sini Kak. saya juga harus mengikuti berbagai pelatihan dan kegiatan, Bu. Saya juga harus melakukan refleksi, praktik-praktik, ikut lokakarya, yang pastinya itu memakan banyak waktu, Bu. Iya. Nah, dari semua tugas yang sudah Pak Robi ceritakan tadi, menurut Pak Robi apa yang paling sulit untuk dilakukan? Menurut saya, yang paling sulit dilakukan itu adalah membagi waktu antar tugas-tugas saya, Bu. Saya ini sering merasa tidak ada waktu dan tidak cukup waktu untuk mengerjakan semua kegiatan itu. Saat saya mengerjakan ini, pekerjaan ini juga ada lagi. Terus saat waktu mau mengerjakan kegiatan yang satunya bertabrakan dengan jam ini, itu, Bu. Oh iya. Nah, sekarang coba ceritakan apa saja yang sudah Pak Robi lakukan untuk mengatasi kesulitan ini. Biasanya sih saya ini sudah mencoba untuk mengatur waktu, Bu, ya. Waktu saya ini untuk lebih lebih baik. Saya juga sudah mencoba berbagai cara, namun sepertinya rasanya masih belum cukup, Bu. Tuh. Nah, sepertinya Pak Robi dari ceritanya itu sudah berusaha ya dengan baik. Mungkin kita bisa mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi apa yang sebenarnya ingin Pak Robi capai dengan semua tugas ini? Sebenarnya tugas pokok saya itu seorang guru, Bu. Jadi saya ini ingin menjadi guru yang baik bagi murid-murid saya, yang bisa memberikan pendidikan yang berkualitas kepada murid-murid saya. Terus karena saya ini sudah banyak kerjaan juga kan, jadi saya ini sudah banyak meninggalkan kelas. Saya hanya ngasih-ngasih tugas terus ke murid saya. Jadi sudah banyak tertinggal, Bu. Saya ini menjadi guru yang baik bagi murid-murid saya, Bu. Nah, itu dia tujuanmu. Sekarang kita bisa mulai memikirkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kan Pak Robi mau menjadi guru yang baik ya Iya, Bu. bagi siswanya. Hmm, Pak Robi kan tahu ada banyak cara untuk mencapai tujuan. Salah Mhm. satu cara yang bisa Pak Robi lakukan adalah dengan fokus pada satu hal yang paling penting menurut Pak Robi.
Maksudnya Bu, fokus pada yang penting itu maksudnya apa Bu? Gini, misalnya jika yang paling penting bagi Pak Robi adalah menjadi guru yang baik, maka Pak Robi bisa fokus pada tugas-tugas sebagai guru mapel. Pak Robi bisa meningkatkan kemampuan mengajar, mengembangkan materi pembelajaran, dan meningkatkan kualitas penilaianmu. Oh, begitu ya Bu ya. Nah, jika Pak Robi fokus pada satu hal, menurutmu bagaimana Pak Robi bisa mengurangi beban pada tugas-tugas yang lain? Menurut saya jika saya fokus pada satu hal, yaitu saya bisa meminta bantuan Bu ya kepada rekan-rekan kerja saya untuk membantu mengerjakan tugas-tugas saya. Contoh misal nanti untuk tugas operator sekolah saya bisa meminta tolong teman saya yang mengerti IT, paham IT untuk membantu tugas-tugas yang ringan sebagai operator. Dan untuk tugas-tugas guru penggerak, saya juga ada guru-guru yang sudah jadi guru penggerak di angkatan sebelumnya yang bisa membantu saya. Itu Bu, menurut saya Bu. Apakah menurut Pak Robi itu ide yang bagus? Menurut saya itu ide yang bagus Bu. Saya jadi bisa fokus pada tugas-tugas saya mengajar sebagai guru dulu. Terus saya akan meminta bantuan kepada rekan saya untuk membantu saya Bu mengerjakan tugas-tugas sebagai operator dan calon guru penggerak tadi. Baiklah, bagaimana kalau kita bertemu lagi minggu depan untuk membahas perkembangannya, Pak Robi? Ya baiklah Bu. Pak Robi, saya yakin Pak Robi bisa mencapai tujuannya karena Pak Robi sudah memiliki niat yang baik dan tekad yang kuat. Ya terima kasih Bu. Saya juga akan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih Bu sudah memberikan waktunya kepada saya Bu. Ya, sama-sama Pak Robi. Ya Bu. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Robi. Ya Bu. Yuk lanjut Bu. Ya. Nur Aima. Ya. Bentar Pak Robi ya. Iya Bu. Ada bentar. Enggak ini batuk. Siap Bu. Bentar ya. Ini ya. Ya Pak Robi. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Halo Bu Nur Aima, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bapak? Ya baik juga Bu. Nah jadi Ibu tadi katanya ada yang ingin dibicarakan Bu ya? Apa itu Bu? Ini Pak, sebenarnya saya mau cerita tentang kesulitan saya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak. Begitu ya Bu. Boleh saya dengar lebih lanjut Bu? Iya Pak, jadi Pak saya ini mengajar di kelas yang murid-muridnya memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang itu dalam menerima pembelajaran. Ada yang suka belajar secara mandiri, ada yang suka belajar secara berkelompok. Nah, saya ingin agar semua murid-murid saya bisa belajar dengan optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi begitu ya Bu. Itu memang tantangan cukup besar Bu ya untuk pelajaran berdiferensiasi. Terus apa saja Bu kesulitan yang Ibu alami selama ini Bu? Jadi kesulitan itu pertama itu dalam menyiapkan materi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing murid saya, Pak. Kemudian juga ada kesulitan untuk mengatur waktu agar semua murid bisa mendapatkan perhatian sama Pak dari saya. Pak, saya juga khawatir jika murid-murid yang kemampuannya di bawah rata-rata akan merasa tertinggal dari yang kemampuannya tinggi. Saya mengerti perasaan Ibu. Hal-hal yang Ibu sebutkan tadi itu memang merupakan tantangan Bu ya yang sering dihadapi oleh guru-guru yang ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya Pak, saya merasa frustasi Pak, terus terang karena tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, baiklah kalau begitu Bu, mari kita coba sama-sama cari solusinya ya Bu ya. Jadi tujuan Ibu tadi kan adalah ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi agar murid bisa belajar optimal Bu ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Benar Bu? Iya Pak. Nah, sekarang baiklah, mari kita coba mengidentifikasi hal-hal yang perlu dilakukan oleh Ibu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah,
Menurut Ibu apa sih ukuran keberhasilan program pembelajaran berdiferensiasi ini Ibu bagi Ibu? Apa yang Ibu inginkan dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya ingin Pak ya, agar semua murid saya bisa mencapai KKM dengan baik. Selain itu, saya juga ingin agar mereka bisa menunjukkan kemajuan belajar yang signifikan, Pak. Oh begitu ya Bu, baiklah. Lalu, menurut Ibu apa saja sih hal-hal yang harus disiapkan atau Ibu kembangkan untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Saya perlu menyiapkan materi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing murid. Selain itu, saya juga perlu mengembangkan keterampilan saya dalam mengatur waktu dan mengelola kelas, Pak. Oh, apakah ada hal-hal yang sudah ada yang bisa membantu keberhasilan program pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Ini Pak, saya sudah memiliki pemahaman dasar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, saya juga memiliki dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman guru, Pak. Baik, jadi apakah ada dukungan lain yang Ibu perlukan? Saya perlu mendapat pelatihan, Pak, dan pendampingan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, saya juga perlu mendapatkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan materi dan kegiatan pembelajaran. Baiklah, jadi berdasarkan hasil identifikasi yang kita lakukan tadi barusan, apa sih rencana yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, berikut Pak ya, saya ada membuat rencana aksi yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu ada 3 Pak ya. Yang pertama, saya akan mengikuti pelatihan atau pendampingan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, saya akan membuat rencana pembelajaran yang terdiferensiasi untuk setiap materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saya akan melakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, Pak. Oh, jadi apakah menurut Ibu rencana tersebut sudah sesuai dengan keinginan Ibu? Iya, Pak, rencana aksi tersebut sudah sesuai dengan keinginan saya. Baiklah, sekarang mari kita sepakati kapan kita akan melakukan sesi untuk refleksi selanjutnya. Nah, Ibu bisa mulai melakukan rencana aksi tersebut kira-kira minggu depan, Bu ya. Kita akan melakukan sesi refleksi pada minggu depan. Nah, pada sesi tersebut kita akan membahas kemajuan apa-apa yang sudah Ibu capai dan apa-apa hal yang perlu Ibu perbaiki. Baiklah, Pak, saya akan berusaha untuk mengikuti rencana aksi tersebut. Ya, baiklah Bu, saya yakin Ibu bisa melakukannya. Ya, semangat Bu ya, selamat mencoba Bu. Terima kasih, Pak, atas Ya support-nya. Pak, ya Ya, Pak, iya Bu. ya, permisi, Pak ya. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam, sama-sama Ibu, semangat Bu. Ya, Pak.